Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat dan bahagia. Om Dali lagi berada di kota Taoyuan yang letaknya di sebelah barat laut Taiwan. Nah, kalau kalian terbang ke Taipei, sebenarnya bandaranya di kota ini bukan di Taipei, tapi nggak terlalu jauh ya, sekitar 40 km. Nah, ternyata banyak banget warung dan toko-toko Indonesia di sini. Jadi nggak perlu khawatir kangen masakan rumah. Terus, kalian percaya nggak? Ternyata ada Masjid Indonesia. Katanya yang bangun masjid ini sepasang suami istri. Suaminya seorang mu'alaf dari Taiwan, istrinya dari Indonesia. Hebat ya. Nanti si Om Dali mau mampir, saya mau cari tahu ceritanya. Ayo kita keliling Taoyuan berburu makanan Indonesia. Nah ini teman-teman, saya Om Dali udah di depan Masjid Indonesia nih. Namanya Masjid At-Taqwa. Nah masjid ini ada 3 lantai kalau nggak salah. Terus tempat udhunya di luar. Saya Om Dali mau salat dulu, terus mau cobain di sini ada warung kayaknya yang jual makanan pagi-pagi. Halo semuanya, saya Rama. Rama? Iya, nama saya Rama, saya mahasiswa Indonesia di Taiwan. Sudah berapa lama di sini? Saya masih baru, belum sampai setahun di sini. Oh, tapi baru, ya? iya, tapi dulu ketika kecil saya pernah tinggal di sini. Jadi dulu bapak saya kuliah di sini, gitu. Oh, sekarang ikut juga ya? Iya, sekarang gantian saya yang kuliah di sini, seperti itu. Jadi Masjid Indonesia ini ya didirikan oleh seorang mualaf. Jadi beliau ini adalah orang Taiwan asli dan beliau menikah sama orang Indonesia. Akhirnya mereka berdua mendirikan masjid ini, dan selain masjid ini juga ada toko Indonesia gitu ya, dan juga menyediakan catering makanan-makanan Indonesia. Nah selain itu juga memproduksi tempe. Nah, iya, jadi ada produksi tempe yang dimana hampir semua di Taiwan itu beli tempenya ke situ. Masjid ini biasanya ya dipakai untuk TKI gitu ya, atau WNI, orang Indonesia yang bekerja di sini. Dimana kan di sini kan bisa dibilang wilayah publik ya. Jadi lumayan banyak pekerja Indonesia di mana tiap hari Jumat gitu ya. Dan biasanya kalau pulang kerja gitu ya, maghrib isya tuh ramai di sini. Ya, berapa hari di Taiwan? Baru sampai. Ntar lagi pulang. Iya. Cuman sehari. Si Om Dali di mana berada cuma 24 jam terus pulang kan. Saya pramugara soalnya. Ya. Kita naik ke atas dulu. Terus ini kayak dormitory berarti ya? Iya betul. Kamar-kamar tidur gitu? Iya betul. Dulu ini ada sekolah Islam di sini. Oh gitu. Iya, ketika saya kecil, saya juga pernah ikut di sini. Ya nih teman-teman, saya Om Dali mau kenalin sama
Mas Hasan ya? Iya, Mas. Ini Mas Hasan, anaknya Pak Yazid. Pak Yasin. Pak Yasin, maaf. Anaknya Pak Yasin. Pak Yasin ini seorang mu'alaf dari Taiwan yang bangun masjid Indonesia ini ya? Iya. Istrinya orang Indonesia? Iya, orang Indonesia asal Jawa, Tuban. Apa nama warungnya ini? Nama warungnya gitu. Warto Hasan. Oh, Warto Atas Hasan. nama saya. Oh gitu. Iya. Oh, namanya Warto Hasan nih. Kalau ada yang mau datang, pas sebelah masjid ya? Iya, di sini kita jual alat-alat sholat ya. Soalnya kita kan juga punya masjid, membangun masjid agar orang-orang itu bisa pada sholat di sini lah, pada sholat di sini agar bisa tetap mengingat agama. Jadi ada sarung gitu ya? Iya. Ini apa Ada. batik ya? Di sini ada batik. Ini ada jubah, sarung sama sajadah di sini. Ada ini sorban kayaknya. Di sini kita modelnya prasmanan ya. Jadi semuanya ambil sendiri. Nanti dihitungkan di kasir. Ini mat nasinya banyak sih. Untuk ukuran di restoran ya kecil-kecilan lah. Nah, ada kentang, ada mie, terong. Ini ada juga kangkung nggak ya? Sama sarden. Sarden nih ya menu-menu untuk sehari-harinya itu kadang bisa beda. Jadi nggak tentu untuk menunya. Ada ayam goreng, tempe. Ini apa? Ini sayap bebek kalau ini. Dan kita juga jual gorengan di sini ya. Agar bisa menemani makan dengan lauk yang lainnya. Kalau nggak ada gorengan rasanya kurang ya? Iya, rasanya itu kurang. Nah, ini apa? Itu gulai. Oh, gulai ya? Iya, Gulai daging ini. Dia. Si Om Dali pengen cobain semua nih. Nah, gimana? Enak nggak? Pasti enak. Tiap hari makan di sini ya? Yuk, kita makan rame-rame nih. Minuman Indonesia ya? Bismillah. Nah, yang ini porsi jumbo ya bilangnya. Semuanya ada. Bismillah. Ayo sarapan, Bu. Apa namanya ini? Cempeda. Cempeda. Jackfruit kan? No, Beda ya? jackfruit punya adik. Adanya jackfruit ya? Ya. Boleh coba. Cobain cempeda. Belum matang, masih keras. Belum matang, Ya, tapi enak kok. silakan dimakan. Makanannya Emirates. oh ini. Oh, Pernah naik nggak Emirates? kenapa nih? Ke Dubai biasanya. Dari Taipei ke Dubai. Lupa. Makanan penutupnya cempeda. Silakan. Iya. Katanya belum matang sih, tapi Begitu matang. Sudah. kalau matang warnanya gimana nih? Tetap kayak gini warnanya. Tapi lumayan enak sih. Ambil lebih manis. Biasanya lebih manis ya. Ini sudah manis tampaknya. Bijinya jangan buang ya. Mau kumpul bawa ke Dubai. Mulai rame ya. Toko Indonesia lain ada, tapi Padahal masih jam pagi ya. Ya, Ibu Hasana nikah sama seorang Taiwan mu'alaf ya. Ya, Terus bangun Masjid Taqwa ini 2013. 2011. Kalau nggak salah ya. Selesainya 2013. Awalnya kan di Taiwan kan masjid cuma sedikit. Waktu itu saya kan buka warung Indo begini. Setiap hari Jumat saya harus nemanin suami saya ke Masjid Longkang untuk sholat Jumat. Di situ saya berdoa minta sama Allah, ya Allah,
memudahkan kami untuk membangun musola, bukan masjid ya. Mintanya musola karena kan kita tahu keadaan uang kita. Musola untuk mempermudah, terutama suami saya untuk beribadah, sholat gitu ya. Dari situ kita kan sering ke Masjid Longkang. Terus Lumayan jauh ya. kalau naik mobil hampir satu jam 40 menit dari sini. Saya pas waktu itu ada uang sekitar 1 juta saya. 1 juta sini kan. Jadi saya kan ngomong sama orang Masjid Longkang. Ini saya ada uang sekian, kalau kita bikin musola gimana gitu sama Masjid Longkang. Terus Masjid Longkang bilang, ngapain bikin musola, sekarang bikin masjid aja. Semua sudah oke, ada kontraktor juga yang mau bangun, orang Islam juga. Orang Taiwan Muslim ya? Iya, Taiwan Muslim mau bangun, kontraktornya yang tukang bikin itu ya. Terus membantu dibikin itu apa? Tanah yang bawahnya itu, uang segitu habis. Habis nggak bisa berdiri lagi. Terus yang kontraktor bilang, ngapain kita takut, kita kan mau bikin rumah Allah, jadi kita harus terus Bismillah aja gitu ya? Ya, terus orangnya yang bikin masjid itu ngasih cek ke saya. Wah, Masya Allah. Dibuka cek, setiap bulannya itu harus bayar 300.000 NT. Setiap bulan saya harus bayar. Kalau nggak bayar kan nggak tahu urusan cek itu gimana, saya nggak tahu. Pokoknya dibuka 300.000 setiap bulan sampai berapa tahun gitu. Dibantu sama semua mas-mas TKI dan semuanya. Masyarakat Indonesia di sini mendukung juga ya? Mendukung, semuanya membantu kita sampai kalau ada apa itu acara pengajian gitu ya, sampai ke Ciai sana saya jalanin jualan demi untuk mendapatkan Masya uang. Allah. Sampai ke Ciai loh. Menarik banget beneran ceritanya. 2 jam lebih dari sini tanpa istirahat. Wah, Jualan di Ciai itu. hebat banget nih Ibu Hasanah. Setiap ada acara di Taipei, kan sering dulu ya, itu kita jualan. Pokoknya saya 24 jam nggak tidur kalau mau jualan gitu. Terus gitu sampai capek pokoknya. Baik, alhamdulillah udah selesai, udah selesai, sekarang jadi ya. tempat kumpul masyarakat Indonesia di sini ya. Alhamdulillah semua bantuan sama teman-teman, semua bantu doa, bantu semuanya. Ibu Hasanah sudah berapa lama di Taiwan kalau boleh tanya? Saya nikah sama Pak Yasin sudah 22 tahun. 22 tahun, Masya Allah. Punya anak Mas Hasan ya? Tadi sama adiknya masih mondok di Indonesia. Oh, di Indonesia. Belajar Islam di Indonesia. Di sini kan nggak ada, saya nggak bisa mendidik, jadi tak taruh di Indonesia. Semoga jadi anak soleh dan soleha ya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu harapan kami. Jadi ini lagi restocking ya buat warung. Iya, Ya. Masya Allah semuanya ada ya. ada Nah ini beli apa? cabai hijau, cabai merah, tahu pong, kulit pangsit, Wah, Halalan thayyibah. halal tuh. halalan Taiwan. Oh bantuin angkat? Beneran? Saya bantuin, kasihan. Oh, masih full. Terima kasih, Masya Allah. Muat nggak mobilnya? Sama-sama. Ini udah habis semua kosong. Ya, gimana? Dari Jualan. jualan. Oh gitu. Lagi. Ya, ada satu lagi. Istrimu mesti cantik itu. Iya, Anakmu cantik. Iya, alhamdulillah punya anak 2. Cantik ya. Ya, mirip mamanya. Mir bapaknya juga cantik. Nah, ini teman-teman, si Om Dali mau tunjukin salah satu pasar tradisional di sini. Tadi dianterin sama Mas Hasan, baik banget orangnya. Saya bilang mau naik taksi, katanya sini, saya anterin aja. Nah, pasarnya lumayan modern di sini. Saya kirain pasar tradisional. Pokoknya kiri kanan ini semua jual makanan, sayur, buah gitu. Masya Allah, jahenya besar-besar. Ini apa ya? Nggak pernah lihat ini. Menarik banget buahnya. Warnanya seperti semangka ya, tapi bentuknya beda. Harganya 28. Oke.
Boleh dipotong? Dipotong gitu. Kait ya. Dalamnya putih nih. Mungkin buat bikin rujak kali ya. Bismillah. Harus dimasak ya? Katanya harus dimasak dulu ya? Ini masak dulu gitu ya? Nggak bisa makan kayak gini. Tapi enak sih beneran, kayak rasa ketimun ya. Terima kasih. Masya Allah. Wah, baksonya macam-macam. Tapi kayaknya nggak halal ya bakso ini. Oh, kerupuk ini cocok sama bakso yang tadi. Oh, siap-siap. Cuman sayang banget nggak halal di sini. Ini juga. Makasih banyak ya. Assalamualaikum. Ini ada lagi teman-teman, lihat. Yang ini kulitnya seperti kulit jeruk. Korean pear. Si Om Dali mau cobain nih. Oh, kulitnya dilepas dulu nih. Bismillah. Makasih. Baik banget ibunya. Katanya sini duduk. Dia taruh ini fan biar nggak kepanasan. Terima kasih. Beneran ya, enak banget rasanya. Saya baru tahu Korea punya pear seenak ini. Pokoknya satu biji harganya kalau duit lokal $150. Itu sekitar Rp80.000. Terima kasih banyak. Sisi. Ni hao. Oh, ada yang jual durian. Harganya 199. Permen kayaknya. Permen durian. Berapa? Oh, 100. Terima kasih. Lucu ya konsepnya. Durian jadi permen. Bismillah. Permen beneran ya ini. Agak keras. Beneran mantap. Ada rasa durian, tapi nggak terlalu berat ya gitu. Ini lihat teman-teman, lucu banget ya. Ini truk untuk ambil sampah ya. Dia pasang lagu-lagu. Ayo kita lanjut teman-teman. Si Om Dali mau tunjukin salah satu toko Indonesia di kota ini. Tuh kelihatan namanya. Toko Maju Jakarta Arifin. Pak Arifin, boleh minta tahu alamatnya? Di Taoyuan. Di Taoyuan. Taoyuan daerah Nelly. Daerah Delhi. Iya, Nelly, Sinonglu. Oh, ada pete juga ya? Pete. Wah, ada pete juga nih teman-teman. Ini diimpor dari Indonesia ya? Iya. Wah, hebat. Jengkol ada? Jengkol lagi kosong. Ada. Lagi kosong ya? Saking populer. Iya. Nah, minuman khas Indonesia semua ada di sini. Ini minuman favorit saya nih. Kamu suka ya? Teh pucuk. Ini juga barang-barang freezer, tinggal diangetin doang. Tinggal diangetin.
Lumayan lengkap berarti ya. Masih belum lah, air kosong juga lah. Wah, lihat ada apa? Kunyit asem. Pasti seger banget ini. Jadi ada orang yang bikin terus nitip jual di sini gitu. Sudah berapa lama ya buka toko ini? 17 tahun. 17 tahun? Iya. Masya Allah. Kalau orang sini udah pasti udah kenal saya. Oh, udah kenal semua ya? Masih kenal saya, nggak mungkin nggak kenal. Kecuali anak baru datang. Ini apa ya? Petis udang. Petis. Buat masak ya? Kebanyakan orang bikin rujak. Oh, buat bikin rujak. Iya. Rujak. Ada yang ada buah-buahan. Belacan. Ini apa? Udang. Terasi. Mie goreng rasa iga penyet. Ini rasa rendang. Nah, ada yang pernah lihat ini nggak? Rasa baru katanya. Mie nyemek Bangladesh rasa kari. Ini nomornya ya? Iya. Tuh kalau ada yang mau kirim barang nih. Telepon Pak Arifin. Yuk kita coba ini kunyit asam. Bismillah. Ya Allah, seger banget. Ayo kita lanjut teman-teman. Nasi Om Dali mau makan siang nih. Saya mau makan di restoran Indonesia namanya Senja Bali Cafe. Nah ini dia. Toko Indo. Buka jam 11 sampai jam 11. Ini siapa namanya? Maaf, Mas Jimmy ya? Bilangnya Kang ya? Kang Jimmy gitu apa-apa? Kang Jimmy. Ko Jimmy juga boleh. Ko Jimmy ya? Ya. Ini yang punya ya? Iya, ini bos saya namanya Mr. Tuan. Mr. Tuan ya? Oke. Dia asli dari? Asli dari Vietnam, tapi dia sudah jadi orang Taiwan asli. Oh, asli dari Vietnam tapi sekarang jadi warga negara Taiwan ya? Iya. Nah, kok dia bisa buka restoran Indonesia ya? Karena bos istrinya orang Indo. Jadi, Oh, istrinya orang Indonesia, oh, pantesan. Terus dia pinter bikin kopi Indonesia ya? dia jago buat kopi Indonesia. Wah, coba lihat Kopi nih. kita namanya kopi saring. Kopi saring ya? Nah, kita boleh lihat sekarang. Siap. Halo bos. Katanya pinter bikin kopi Indonesia nih. Bos bilang bahasa Indonesianya hebat. Bagus ya? Iya, bahasa auto Afrika. Afrika Utara ya. Nanti Istri saya orang Indonesia. ada bos ini. Orang ini. Jadi sama istri. Iya sama. Tapi kenapa nggak bisa bahasa Indonesia ya? 他说为什么你不会讲中文？中文ini Pak. Kan saya masih belajar. Oh, masih belajar ya. Ya udah. Nah, mau siap. Iya ya, semangat semangat. Tuh airnya udah panas ini. Aromanya udah ini. Iya. Berarti ini prosesnya kita air panas, terus kita diaduk sebentar. Habis itu kita harus diendapin dulu sebentar biar aromanya keluar. Lalu kita saring lagi biar aromanya makin keluar. Wah, mantap ini kayaknya. Rasanya agak pahit sedikit. Soalnya saya minta kopi hitam, nggak pakai susu, nggak pakai gula. Tapi enak banget beneran. Mantap beneran kopinya.
Terus tuh lihat dibawain apa. Katanya ada teh jamu di sini. Bismillah. Ya Allah, segernya. Siapa namanya? Namanya Santi, Ibu Santi ya? Iya. Dari mana? dari Indo. Dari Indo, asal dari Pontianak ya? Iya. Salam kenal. Aku suami aku tuh orang Vietnam. Oke. Jadi di sini aku banyak buka toko makanan Vietnam. Jadi buka toko Indo belum ada, pertama kali inilah. Dulu pernah ke Bali. Jadi suami kepingin makanan Bali. Jadi suruh aku balik ke Bali belajar masakan Makanan khas Bali ya? Makanan khas Bali ya. Jadi aku belajarlah sate lilit. Cuman semacam ini aja, khas Bali, makanan Bali. Yang lain tuh ada makanan Kalimantan juga lah. Tempat saya Kalimantan. Oh gitu ya? Jadi campur-campur. Campur-campur ya? Ya. Terus restorannya masih baru ya katanya? Baru buka. Berarti Ya, pas banget ya saya datang. Iya. Cuman sekitar buka sebulan lebih lah. Nah itu dapurnya. Si Om Dali duduk di sana di ujung. Terus di sini katanya ada 2 lantai ya. Keren juga ya. Tuh ada motif batik kayaknya. Ini makanannya udah sampai nih teman-teman. Yang ini nasi bakar ayam suwir. Wah mantap ini kayaknya. Masih panas. Sama sambal, kerupuk, lalapan. Terus dikasih ini kayak kuah gitu. Terus sate campur. Ada sate lilit, sate daging, sate ayam. Nih, ada saus kacang sama sambal. Nah, makanan di sini halal ya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, ada sate lilit, nasi kuning, nasi bakar ayam suwir, nasi kari, nasi paha ayam, burung puyuh goreng, nasi rendang, ayam goreng, kerupuk, cakwe. Bismillah, sate lilit. Mantap ini. Taruh sambal yang banyak. Enak banget sate lilitnya. Katanya salah satu best seller ini. Ini sate ayam. Saus kacangnya agak creamy ya. Tuh. Nah, sut. Langsung masukin mulut. Lembut banget. Di sate dagingnya kita taruh jeruk nipis ya. Ala kebab. Bismillah. Wah, luar biasa rasanya. Nih hasilnya. Satenya udah habis. Tinggal ketimun doang. Ayo kita lanjut ke main course teman-teman. Bismillah. Ini kayaknya enak banget deh. Ya Allah. Sambalnya mendingan dicampur ya. Kita ambil pakai kerupuk. Nah, kayak gini. Sut, langsung masukin mulut.
betul. Mantap. Lucu ya, ada tulisan tuh Senja Bali Cafe. Terus mangkoknya tuh kayak mangkok ayam yang dari Indonesia. Alhamdulillah. Tuh hasilnya. Udah selesai. Porsinya nggak pelit ya di sini. Nah, ini teman-teman, ternyata mereka punya warung Vietnam juga di sini. Ini si bapak baik banget nih, katanya saya temenin ke sana. Si Om Dali pengen cobain, katanya ada kopi yang spesial, kopi Vietnam. Nggak terlalu jauh nih warungnya. Sebenarnya kafe bukan warung. Nih, namanya 1981 Cafe. Coba cara bikin kayak apa. So, egg yolknya di separate ya. Honey ya sedikit, little bit. Pakai madu. Nah, ini kopi khas Vietnam katanya. Dekornya lucu banget ya. Mereka buka kafe ini udah 6 tahun. Oh, turun dikit-dikit. Oh, gitu. Oh, kayak gini teksturnya. Ini kopinya turun pelan-pelan. Kayak apa rasanya? Kopi pakai telur. Menarik banget nih konsepnya. Ayo kita cobain nih kopi khas Vietnam. Diaduk dulu. Wangi sih. Nggak ada bau telur gitu. Sumpah enak banget. Rasanya kayak apa ya? Pokoknya nggak ada rasa telurnya, ada sedikit rasa madunya, terus rasa pahit dari kopi. Mantap beneran. Really nice. Berarti spesialitinya kopi ya? Kopi telur sama kopi Indonesia. Dua-duanya enak. Terima kasih banyak ya. Ya Allah, orangnya baik banget nih. Si Om Dali jadi malu. Katanya nggak usah bayar. Tadi yang dimakan di restoran Indonesia sama kopi telur ini, katanya nggak usah bayar, gratis. Nah ini teman-teman, si Om Dali mau tunjukin salah satu jalan yang isinya banyak warung Indonesia. Nggak terlalu jauh dari restoran Senja Bali yang tadi ya. Tuh ada yang jual martabak. Martabak Emuna namanya. Tapi masih tutup. Nih tinggal jalan kaki aja ya. Nih kita nyebrang.
warung masakan asli khas Jawa. Ini ada toko Indo Maju. Ini sebelahnya ada juga nih warung Wonosobo. Jual martabak juga ini. Nah, ada satu lagi. New Resto Cafe Indo Bahagia. Warung masakan Indo Jawa. Ini semuanya jalan kaki ya. Nih ada satu lagi nih. Namanya Indo Chen Chen. Tuh ada satu lagi nih yang jual martabak. Dan ini jual mie ayam, mie goreng. Nih satu lagi. Rasanya kayak lagi di Indonesia nih. Ada yang jual bakso. Asli Indramayu. Wah, mantap ini kayaknya makanannya. Nih sebelahnya ada satu lagi nih. Toko Indo Nala Jaya. Ini ada satu lagi, warung Semarang. Tapi kayaknya tutup ini. Ya pokoknya sepanjang jalan ini kiri kanan warung Indonesia semua. Ada orang Indonesia nih yang nongkrong. Siapa namanya? Namanya Bani. Bani, salam kenal. Salam kenal, ya ampun. Dari mana? Dari Subang. Dari Subang? Iya. Deket Bandung ya? Deket Bandung banget lah. Nah saya mau tanya, ini kan satu jalan isinya banyak warung Indonesia ya? Betul. Kiri kanan gitu, ada yang jual makanan atau martabak gitu. Apa nama jalannya ini? Ini jalan, pokoknya stasiun Chungli aja. Oh, stasiun Chungli. Dekat stasiun Chungli. Katanya ada musola ya di sini? Ada musola di sini. Di mana? Oh ikut yuk. Boleh, boleh. Ini saya tunjukin. Ini musola sama komunitas pekerja migran Indonesia dibangun. Oh, dibangun sama orang Indonesia? Iya. Tuh ada indeks Indonesia. Iya. Musola PMI Al-Amin. Ini kayak gereja lah, lantai 3 gereja, lantai 4-nya musola. Wah, hebat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mahasiswa Indonesia atau orang Indonesia yang tinggal di sini tenang ya. Tenang ada banget. musolanya. Ada musola, makanan Indonesia banyak. Oh, bahasanya gitu. Iya, makanya jadi kayak kampung Indonesia ini. Tuh, lihat. Lydia Salon. Gunting rambut 200. Pekerja migran itu di Taiwan, Toyen sama Taichung banyak. Sama Taichung. Iya, soalnya ada kawasan industri. Iya. Kalau di Taipei? Taipei mungkin lebih ke mahasiswanya. Oh, lebih ke mahasiswa ya? Sama pekerja ini PRT rumah tangga itu loh. Ya udah, terima kasih banyak ya teman-teman. Nemenin Om Dali keliling Taoyuan berburu makanan Indonesia. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.